Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakiha mimma yashtahun, serta buah-buahan yang mereka sukai. Di peringatan tentang para pendusta kebenaran, yang ketujuh, Allah menyampaikan berita gembira, yaitu bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan ada di sekitar mata air. Lalu ayat terakhir adalah serta buah-buahan yang mereka sukai. Allah menjanjikan bagi para pecinta Al-Quran, bagi mereka yang mengimani Al-Quran, bagi mereka yang bertakwa. Tingkatan takwa yang paling rendah adalah takut, lalu menuju tingkatan takwa yang lebih tinggi lagi sampai ke puncak adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Adalah Allah menjanjikan bahwa kelak mereka akan menemukan itu yang namanya pohon-pohon yang sekali lagi Allah sering katakan bahwa apa yang diceritakan tentang surga, baik itu dia adalah Muhammad, sesuci apapun Muhammad, sesuci apapun Ibrahim, nabi-nabi yang pernah dia utus, adalah hanya sebatas debu yang mereka ceritakan itu. Itu janji Allah adalah keindahan yang tidak pernah dipikirkan yang tidak pernah bisa dipikirkan oleh manusia dan kaum jin sampai kapanpun. Adapun surga-surga yang sudah Adam rasakan ketika dahulu dia tercipta itu masih level pertama. Depannya surga, belum ke dalam surga yang Allah janjikan kelak ketika iblis berikrar untuk memasukkan banyak anak keturunan cucu Adam ke dalam neraka. Surga yang dirasakan oleh Adam dan Hawa itu levelnya adalah 1 banding tak terhingga. Dan ketika Allah mengatakan, apakah kalian pikir mereka yang berperang di jalanku, mereka yang membela diriku itu, kau pikir mereka mati? Tidak. Dan banyak ayat-ayat ini digunakan oleh mereka yang dalam hal ini adalah dalam cap teroris. Tidak, mereka tidak mati, mereka sedang bergembira. Di sekelilingku adalah surga yang walaupun levelnya rendah itu luar biasa. Dan ini yang di Al-Quran yang Allah terangkan, ini bukan surga yang level rendah itu. Ini adalah puncak kenikmatan. Allah pastikan kau akan melihat pohon-pohon yang kau tidak merasa takjub. Bahkan di ayat-ayat yang telah kita bahas adalah air mata tasnim, air mata keabadian. Di satu sisi orang-orang penduduk neraka berteriak kehausan yang ada hanya air yang sangat mendidih. Pun kalau tidak mendidih adanya hanya air nanah. Sementara para penduduk surga minum dari air mata tasnim, air mata keabadian, yang ada laknya, capnya. Karena saking tidak sukanya Allah terhadap barang-barang tiruan, barang-barang tipuan, KW1, KW2 itu sebenarnya bukan mainan Allah. Allah suka yang paling murni, semurni-murninya. Makanya dibilang kalau Allah feminim, memang sangat feminim. Jiwanya itu kesempurnaan, perfeksionisnya. Allah menjanjikan buah-buahan yang dulu engkau sukai, kau akan temukan di surga, apapun itu. Mungkin engkau penduduk di sini tidak pernah menemukan buah-buahan yang ada di negeri lain. Kau bisa akan temukan itu nanti dalam bentuk kau. Dan Allah pastikan tidak bisa dipikir oleh siapapun
yang namanya manusia, kaum jin dan setan merakayangan sekali tentang surga. Makanya kalau ketika mendengar kaum suci, kaum suci lah istilah kasarnya lah, yang membela kesucian, tidak takut masuk neraka kalau itu emang kehendak Allah, jangan. Kau tak akan sanggup untuk melihat neraka, kau tak akan sanggup, kau langsung mati. Seandainya setelah Allah menghidupkan lalu kemudian ada kematian lagi setelah kau itu, pasti bisa langsung mati, kau langsung menjerit, kau malah kesakitan. Untuk engkau lebih paham bagaimana penduduk jahanam itu, engkau pergi ke rumah sakit jiwa, lihat mata mereka tidak ada kehidupan, jalang nanar, tidak jelas matanya. Kelak itu mata para penduduk neraka itu seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita udah tahu kitab kuning 100 biji 200 biji apa, ya atas kehendakmu ya Allah aku mau masukin neraka. Jangan. Kalau Allah dengar kata benar, kau atas kehendak kau masukkan neraka, mampuslah kau. Jangan sedetik pun jangan. Takutlah. Ketika takwa yang paling rendah, takut. Jangan sampai masuk neraka, jangan. Sebejat apapun, sejalim apapun kita, sekorup apapun kita, lalu kita berdoa, semoga kalau kita dimasukkan neraka dulu lalu dapat syafaat. Itu sangat senang iblis dengar. Ku catat kau hari ini kau sudah berkata seperti itu. Kalau ketika tiba-tiba iblis dengan kekuatannya, ini orang ini udah bilang masuk neraka dulu baru dapat syafaat, Allah, dan tiba-tiba kau masukkan surga. Kantas doanya dulu. Jangan. Takut. Imam Ali itu sering didengarkan, ini kita bicara muridnya ini. Kalau pagi-pagi di Arab itu hampir nggak pernah ada hujan, tapi setiap pagi jenggotnya basah kayak dia habis terkena badai hujan yang sangat lebat karena saking takutnya masuk neraka. Sekelas Imam Ali takut masuk neraka. Murid yang paling memahami itu apa Al-Quran, apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, takut masuk neraka. Nah, kita udah tidak tahu apa-apa, amal cuma biji 2 biji, dengan sombongnya kelak masuk neraka dulu baru dapat syafaat. Sakit, jangan. Sebisa mungkin kita level budak lah, nggak apa-apa. Ayo, Allah aku budakmu lah, tapi jangan masukkan aku ke neraka. Takdirmu apa aku ikutin, tapi jangan sampai aku masuk neraka. Walaupun dapat syafaat setahun 2 tahun, sakit bos. Kebiadaban manusia yang dilakukan ketika berperang, ketika membunuh, merampok atau apapun itu, itu Allah katakan sekali lagi debu. Sekelas apapun Ibrahim, Nuh, Adam atau siapapun menciptakan surganya Allah, menceritakan kejadian neraka Allah, itu hanya debu yang mereka ceritakan. Tidak bisa kau berfantasi, tidak bisa kau berimajinasi apa itu surga dan neraka. Batas-batasanmu itu paling rendah. Siapa yang bisa melihat debu yang paling kecil sekarang? Tak terlihat. Tuh besarnya Tuhannya Muhammad. Jangan kita terlalu GR dengan agama kita, dengan la ilaha illallah kita, dengan Muhammad kita. Lalu kita melakukan keburukan 1, 2, 3, terus kita berasa nanti di dalam bayangan kita itu kelak nanti kita akan masuk neraka dulu, lalu tiba-tiba Muhammad datang memberi syafaat. Jangan bos, sakit bos. Sudah diceritakan bagaimana ajab-ajab umat terdahulu. 1 jarum, kalian ambil sekarang jarum kalau anda punya. 1 lubang jarum itu Allah buka lubang neraka, habis 1 negara, habis 1 kaum.
kelak mereka akan menemui buah-buah yang mereka sukai di surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.